Aerostreet itu memplagiat sebuah desain milik brand lain bernama Subject Zero. Jangan datang atau jangan meng-hire seorang desainer murahan. Ya kali brand besar atau meluncing produk datang ke desainer yang 50.000. Nah, jadi ada satu beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada desainer tersebut. Pasti desainernya juga berhati-hati tuh, nggak mau asal-asalan nyomot desain. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Udah 1 bulan ya kita nggak ketemu cuy. Ada yang kangen? Iya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena tim channel YouTubeku itu udah aku mutasi. Mereka itu aku minta untuk menghandle hal lain ya di Rumpi Design. Jadi channel YouTube ini sudah aku sendiri yang menghandle. Mudah-mudahan lebih bisa sesuai ya dengan apa yang teman-teman butuhkan sebagai seorang desainer. Oke, itu aja untuk prolognya ya. Saat ini kita bakal membahas sesuatu yang baru-baru ini sedang viral. Apa itu? Yaitu kasus diduga Aerostreet itu memplagiat sebuah desain milik brand lain bernama Subject Zero. Ini kacau sih ya, dan ini bukan hal yang pertama terjadi cuy ya, mengenai pencurian atau plagiasi sebuah desain gitu. Tapi sebenarnya kedua belah pihak ini, Aerostreet maupun Subject Zero itu sudah berdamai dan sudah ketemu nih solusinya apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kenapa aku mengangkat hal ini atau isu ini ke channel Rio Purba? Karena ini channel desainer ya enggak. Jadi aku angkat ini sebagai case study ya, atau pembelajaran edukasi buat kita desainer. Kebanyakan dari beberapa kasus yang brand diduga mencuri atau memplagiat desain, itu yang salah bukan brandnya. Ya, tapi kebanyakan yang salah tuh freelancernya yang di-hire oleh brand tersebut, si desainernya cuy. Nah, maka dari itu aku memutuskan untuk mengangkat hal ini ke channel Rio Purba. Supaya apa? Supaya menjadi edukasi atau bahan pembelajaran juga bagi kita para desainer. Oke, karena ini peristiwanya udah seminggu yang lalu ya. Jadi tweet aslinya itu beberapa udah dihapus oleh pihak-pihak terkait gitu. Jadi ya aku mengambil ataupun melihat dari hasil repostan ya, dan ini di repost oleh Lambe Design. Tapi ini sebelum kita masuk ke topik utama ya, ini aku setuju sih kalau di dunia desain tuh ada Lambe Design. Jadi nggak artis saja ada Lambe Turah, di desain juga ada Lambe Design. Kenapa? Karena kalau misalnya yang ngomong atau speak up itu individu kayak Rio Purba, Rio Purbanya bisa bahaya cuy ya. Tapi kalau misalnya Lambe Design, akun anonim kayak gini gitu, bisa speak up dengan lebih bebas gitu kan, karena tokoh utamanya tidak kelihatan. Ini kita lihat ya, tweetnya itu pertama kali diangkat oleh Mas Okis Feli. Mas Okis ini adalah brand manager di sebuah brand lokal ya bernama Subject Zero. Jadi Subject Zero itu kayak brand apparel juga nih ya, desainnya itu keren-keren banget cuy. Ini kalian bisa follow, di sini ada subject_zero, kalian bisa follow, ini keren-keren banget. Nah, kalian bisa baca di layar. Jadi di sini Mas Okis nge-tag Aerostreet ya, dan ini diduga bahwa Aerostreet ini menggunakan sebuah desain dari produk Subject Zero atau desainernya itu bernama Mas Aditya Permadi tanpa izin untuk produk dari Aerostreet. Dan produknya ini yang menggunakan desain Subject Zero ini sudah diproduksi dan sudah dijual, disebar di pasar, di media pasar online, marketplace online ataupun di store-store atau offline-nya juga kayak gitu ya kira-kira ya teman-teman. Nah, kalau kita swipe ke slide berikutnya, nah yang kiri itu adalah desain asli milik Subject Zero, dan sedangkan yang kanan itu adalah file desain yang digunakan oleh Aerostreet. Kita akan coba zoom teman-teman. Nah, itu stylenya ini futuristik ya, apalagi fontnya itu juga stylenya itu futuristik ya, kemudian bold ya, tebal. Dan kalau kita lihat desain milik Aerostreet sama juga ya cuy. Ini tulisannya Power Beyond Evil dan ini juga Power Beyond Evil ya. Dan hanya beda fontnya aja nih ya. Walaupun stylenya sama-sama futuristik,
tapi beda fontnya. Tapi aku sebagai desainer ya, ketika aku menggunakan kacamata desainerku, ini bukan mirip sih, ini sama. Nah, tapi pada akhirnya yang membuat netizen desainer nih agak senang gitu lah ya. Jadi pesan Mas Okis sebagai brand manager di Subject Zero ini akhirnya sampai ke pihak owner dari Aero Street dan mereka langsung berkomunikasi. Nah, sebenarnya aku ada mendapat screenshot dari beberapa percakapan antara Mas Okis dengan pihak manajemen lah ya, atau direksi dari Aero Street. Tapi aku memutuskan untuk tidak menampilkan di sini karena ada beberapa kata-kata yang menurutku sangat menyakiti hati desainer gitu ya. Jadi satu sisi aku agak bacanya agak geram, agak emosi atau kecewa gitu, kesel gitu ya. Tapi satu sisi juga aku nggak mau naikin ini, nggak tega. Takutnya nanti aku dikira menggiring opini atau memanas-manasi gitu ya. Padahal ini kedua belah pihak sudah berdamai. Jadi aku memutuskan untuk tidak menampilkan itu karena memang ini case-nya sudah close, sudah selesai. Nah, jadi pada akhir kata, singkat cerita, ini kesimpulannya, pihak Aero Street itu mengaku bahwa mereka salah. Ya, mereka salah, mereka mengaku bahwa memesan gitu ya atau meng-hire beberapa freelancer desainer dan untuk memenuhi kebutuhan desain produk mereka. Dan ini bukan, seperti yang aku bilang, bukan hal yang pertama terjadi. Banyak kasus-kasus brand yang menyewa jasa pihak ketiga, vendor ataupun freelancer, dan ini sudah sangat sering terjadi gitu. Nah, di section ini aku bakal ngasih beberapa poin kesimpulan sebagai pembelajaran bagi kita desainer maupun brand owner ya, dari pihak brand gitu selaku klien. Poin yang pertama adalah Bapak Ibu sebagai seorang brand owner atau brand manager atau business owner ya, itu nggak boleh sepele terhadap desain. Especially terkhususnya buat brand-brand apparel, clothing line, brand merchandise, brand fashion. Itu kan brand-brand atau bisnis ini kan sangat erat kaitannya dengan desain ya. Kalau Bapak Ibu bilang atau teman-teman bilang desainer itu kan ya gampang lah, tinggal ambil aja dari Google atau contoh aja dari desain yang udah ada ini, kita tinggal perma sedikit atau ubah sedikit udah selesai. Kalau Bapak Ibu bilang seperti itu, desain itu gampangan, sepele, kasihan dong kita tuh, karena ada satu profesi yang namanya itu desainer, yang dagangannya, produk utamanya, jualan utamanya itu adalah desain. Kalau Bapak Ibu bilang desain itu gampangan, sepele, bisa asal nyomot, ya desainer ini mau makan apa? Kita desainer mau makan apa, Bapak Ibu? Nah, poin pembelajaran kedua masih kepada brand owner atau business owner nih. Dari banyak kasus, hal ini bukan yang pertama terjadi ya. Dari banyak kasus, brand diduga plagiat sebuah desain atau mencomot sebuah desain, itu karena mereka memesan atau meng-hire seorang desainer freelance. Oke, jadi banyak brand beralasan bahwa desainernya nih yang salah. Mereka asal-asal mencomot, banyak yang beralasan seperti itu. Nah, aku mau kasih solusi jitu ya buat Bapak Ibu selaku brand owner atau business owner supaya hal ini tidak terjadi lagi. Ada dua cara jitunya. Cara yang pertama, jangan datang atau jangan meng-hire seorang desainer murahan. Ya kali brand besar atau meluncing produk datang ke desainer yang 50.000. Ya, mana ada desainer dibayar 50.000 terus ngasih desain yang orisinil, itu nggak ada Bapak Ibu. Artinya jangan diartikan secara huruf harafiah ya desain itu 50.000. Enggak. Artinya desain itu Bapak Ibu jangan pesen desain ke desainer murahan deh. Teman-teman mau launching satu produk dan butuh desain, dan desainnya ini value-nya itu 5 juta atau value-nya itu bilang let's say lah 1 juta. Tapi Bapak Ibu supaya menghemat hitung-hitungan matematika atau ekonominya, Bapak Ibu datang ke desainer yang bisa dibayar 50.000. Enggak boleh dong ya. Gimana ke Bapak Ibu atau teman-teman mendapatkan desain yang orisinil kalau pesannya juga kepada desainer murahan? Desainernya juga tak ngerti gitu hitung-hitungannya gitu ya. Masa sih cuman 100.000 aku mau ngeluarin effort yang lebih? Itu pasti kayak gitu mikirnya. Selanjutnya adalah buat kontrak atau perjanjian.
saat Bapak Ibu meng-hire desainer untuk produk kalian, dan ketika desainnya sudah dikirim, ya, di situ Bapak Ibu buat jelas-jelas di perjanjian handover-nya bahwa desain ini orisinil, ya, orisinil, dan si desainer itu bertanggung jawab terhadap desainnya ini atas klaim-klaim hak cipta ke depan. Nah, jadi ada satu beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada desainer tersebut. Pasti desainernya juga berhati-hati tuh, nggak mau asal-asalan nyomot desain. Jadi misalnya kepada desainer, misalnya nih ke depan ada klaim hak cipta dan diharuskan membayar royalti. Nah, di perjanjian tersebut bisa dicantumkan kan angka beban atau tanggung jawab dari desainer tuh berapa persen. Misalnya 25% ditanggung oleh desainer. Let's say klaim royalti atas klaim pelanggaran hak cipta ini adalah misalnya 10 juta. 25%-nya ditanggung oleh desainer misalnya. Ya sisanya oleh brand dong. Kan brand yang dapat keuntungan lebih besar daripada desainer. Desainer paling berapa sih dibayar? Paling untuk satu kaos desain baju mungkin ya 500.000, 1 juta udah gede banget kan untuk kaos kan, untuk desain ini kan. Tapi yang jelas yang aku mau bilang adalah bisa dibebankan kepada desainer itu ya, supaya mereka juga lebih bertanggung jawab ya ketika merilis atau mengirimkan atau menghandover desain-desain mereka kepada setiap klien. Nah, pesan yang ketiga untuk desainer ya, teman-teman harus mengedukasi klien-klien kalian. Oke? Jadi sebenarnya nggak apa-apa dibayar murah ya, itu kan tergantung kapasitas dari klien kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia UMKM dan hanya butuh desain yang nggak perlu hak cipta apa gitu ya, eksklusif. Misalnya nih dia mau buat desain kemasan atau desain sosial media deh, itu kan bisa nggak apa-apa pakai template kan dari Freepik atau template dari mana gitu ya. Nah, jadi teman-teman selaku desainer harus mengedukasi, harus bilang ini projectnya adalah project sosial media ya, desain sosial media. Dan kalau Bapak Ibu hanya bisa membayar 50.000 untuk 5 desain atau 10 desain atau berapa paketannya gitu ya. Ini kami menggunakan template ya, template yang kami download misalnya dari Freepik karena kami berlangganan di Freepik Premium. Misalnya seperti itu. Dan itu hal yang wajar diberitahu kepada si klien. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan desain yang eksklusif, harganya itu sekian. Misalnya 3 juta, 4 juta atau 5 juta. Nah, dari paketan 3 juta atau 5 juta ini yang Bapak Ibu dapatkan adalah ini. Jadi jelas tuh di awal kliennya bisa memilih mau yang desain murah tapi template atau mau yang desain eksklusif. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga tetap ada pembelajaran yang bisa kita petik ya dari kasus ini. Dan secara terkhusus untuk Aerostreet maupun Subject Zero ya, terima kasih juga ya udah memberikan teladan lah, contoh teladan bagi kita desainer ataupun brand-brand lainnya. Jadi kami bisa belajar dari kasus ini. Dan kita juga sudah melihat bahwa kedua brand tersebut sudah damai ya, dan kasusnya sudah close. Masing-masing brand itu secara gentle juga, apalagi Aerostreet ya cukup diapresiasi. Mereka mau pihak direksi ataupun owner itu mau meminta maaf ya dan mengakui kesalahan, dan ini patut dicontoh ya untuk brand-brand lainnya. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lain, ke grup-grup desain kalian supaya aku semakin semangat untuk buat video-video lainnya. Dan akhir kata sebelum video ini berakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang gak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.